belasan tahun gitu-gitu terus. Bosen Den, sakti sih sakti. Hai, saya Denny AJD, drummer Voodoo dan Opera Band. Oke, first thing first, orang bebas komentar apa aja. Kita harus nerima gitu kan kritik dan sarannya, asalkan bukan bentuk bulian gitu kan. Oke, cuma apakah komen tadi ada dampak positif ke saya juga? Kurang lebih enggak. Karena apa? Karena ini ada unsur ketidakmengertian terhadap yang namanya ciri khas atau specialty gitu. Nah, setiap drummer pasti punya ciri khas sendiri. Oke, Steve Gadd solonya dari tahun ke tahun, licks-nya, stylenya dia. Terry Bozzio udah ngasih atau solonya, solonya Neil Peart bukan Neil Peart ya, Neil Peart yang konser ke konser seperti itu. Tommy Aldridge, drummernya Whitesnake, yang saya pernah main bareng sama dia di World Tour-nya dia di Balai Sarmito 2006. Saya pernah lihat video dia main di tahun 80. Dia main solo drum, kemudian ganti tangannya untuk memukul drum, jadi mukul drum pakai tangan gitu. Kemudian pas 2006 saya nonton dia di Balai Sabini, acara Yamaha waktu itu. Dia mainkan solo yang polanya dan gaya permainannya exactly sama dengan solo yang pernah dimainkan tahun 80. Bosan nggak sih? Enggak. Itu yang namanya cirinya dia. Jangan nanti tiba-tiba Tommy Andres ngecop gitu kan, Terry Bozzio ngecop, terus Steve Gadd ngecop sih, tapi caranya dia gitu kan. Kalau kalau misalnya orang ngelihat siapa tuh, Aaron Spears, orang juga mungkin ada yang bilang, ya ada juga saya pernah lihat, bosan bosan mainnya Aaron Spears gitu-gitu aja. Bahkan juga ada Riccardo Merlini ya, yang tangannya cepet banget tuh. Ada yang komen, nah ini komennya lucu deh, dibilang boring, eh gak ada yang lain gitu. Terus kata Ricardo-nya bilang, ya udah kalau boring tonton orang lain, jangan tonton saya gitu. Dan lucunya yang komen itu dari Indonesia. Sayang juga sih ya, gitu. Terus, oke, jadi analoginya seperti ini. Saya sebagai drummer, ibaratnya deh, ibaratnya restoran soto Betawi, saya sebut merek, Pak Maruf, itu favorit saya tuh, ada di Taman Ismail Marzuki. Terus ya udah, jadi kan mereka tuh utamanya menyajikan soto Betawi terus, itu udah puluhan tahun sejak zaman kemerdekaan. Oke. Terus kalau satu waktu ada orang yang nanya atau ada orang yang komen di restoran itu bilang, Pak Maruf, bosan makan ini mulu, soto Banjar dong bikin. Pantas nggak? Nggak. Oke. Cirinya soto Betawi, masa suruh soto Banjar, nanti soto ayam, nanti suruh bikin bubur ayam segala macam. Harus ada specialty-nya. KFC juga begitu. Ya udah, ayam dia yang dijual. Dia nggak jualan sapi gitu kan. Oke, cek memori. Terus jadi gini, kalau kita juga bahas per kalimat. Tadi dia bilang belasan tahun mainnya gitu-gitu aja. Oke, pertama bukan belasan tahun, saya main seperti itu udah puluhan tahun. Dari dari tahun 98 saya main seperti itu. Terus sampai sekarang, dan itu berkembang terus. Terus kedua, gitu-gitu aja. Pertama, saya nggak tahu nih, maksudnya gitu-gitu aja stuck skill saya atau enggak. Pertama, enggak juga. Jadi justru yang konsep ostinato seperti itu perkembangannya sangat pesat dan sangat luas. Jadi bagi saya yang sekarang di tahun 2021 dengan saya tahun 2020, itu udah beda lagi skillnya. Nambah terus. Jadi ketika kita menguasai atau emang kita memainkan polo asina atau pelajari polo rhythm segala macam, ya sky is the limits. Jadi hampir nggak ada batas guys, possibility-nya endless gitu.
Makanya kenapa saya pilih main seperti itu. Dan juga karena konsisten seperti itu, gitu-gitu aja, alhamdulillah saya justru dikenal dengan, ada yang bilang Bapak Ostinato bagi lokal, ada yang teman dari Brazil bilang apa tuh, Ostinato Man. Teman dari UK juga bilang ada Polyrhythm Man segala macam. Itu menjadi ciri saya tadi ya. Saya harus saya dan kita semua harus punya masing-masing ciri. Jadi intinya guys, kalian jangan pernah yang merasa kecil hati ketika mungkin ya ciri kalian mainnya lurus, strike gitu. Ya fill in sesimpelnya kan. Ada yang komen, lo mainnya lurus banget, nggak fill in, nggak apa-apa juga. Justru yang seperti itu basis paling suka, dalam artian ritmenya jalan terus. Vokalis juga suka, karena apa? Nyanyinya nggak diganggu. Oke, yang mungkin yang justru orang nggak suka itu ketika fill in mulu, dalam artian nggak lihat kiri kanan, vokal nyanyi dia fill in, bass lagi nge-groove dia fill in, atau solo panjang segala macam. Oke, jadi ketika kalian punya ciri yang positif, dalam artian ya positif dan musikal, saya sebut, keep it up, kembangkan. Oke, bukan tiru tapi kembangkan. Jadi jujur, main influence saya untuk main seperti itu adalah Terry Bozzio, untuk Polyrhythm Mike Mangini. Jadi apa yang saya dapat dari Terry Bozzio dan Mike Mangini itu nggak murni saya serap tok, tapi saya serap, saya pelajari di awal exactly seperti itu, tapi kemudian saya kembangkan. Nah, jadi jangan mainkan plug persis dengan apa yang pernah dimainkan. Buat apa? Karena kan udah toh dimainkan oleh Bozzio, udah dimainkan oleh Mangini. Terus chops misalnya Aaron Spear udah dimainkan oleh Aaron Spear persis. Jadi kalau misalnya pun nge-feel atau nge-chop atau sinar atau segala macam, terima dulu, pelajari dulu exactly seperti apa yang dimainkan sama dia. Tapi di saat yang sama, setelah kita menguasai, kita kembangkan, itu akan menjadi ciri kalian. Oke, jadi nggak usah berkecil hati ada yang komen aneh-aneh, itu terserah dia, cuma balik lagi, positif atau enggak. Jangan sesuatu yang bikin, wah berarti gue mainnya ngebosenin, jadi gue harus main yang lain. Enggak juga, ya balik lagi tadi saya bilang. Jadi kalau Pak Maruf yang bikin soto Betawi dibilang bosenin sotonya, akhirnya dia dagang bubur, orang bakal kehilangan banyak itu soto Betawinya. Kangen pengen makan itu lagi. Masa diganti bubur? Oke guys, semoga berguna. Itu aja. Have a nice day.